Kembali lagi di Jari Tangan. Kali ini kita bahas tentang ekonomi yang deflasi. Mungkin di banyak daerah Indonesia terjadi deflasi, di mana penurunan daya beli. Nah, penurunan daya beli ini terjadi dikarenakan harga barang itu mahal, sehingga terjadi deflasi. Nah, untuk mengatasi deflasi di Indonesia, maka pengusaha-pengusaha mulai menurunkan harga barangnya. Nah, untuk meningkatkan kembali daya beli. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena ekonomi di Indonesia mulai melemah dikarenakan kemarin terjadi COVID. Nah, ketika terjadi COVID, pendapatan masyarakat menurun, pengangguran semakin banyak, dan terjadilah deflasi di pasar, sehingga barang-barang mulai banyak, tidak ada pembeli, sehingga masyarakat menahan diri untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, sedangkan toko-toko mulai banyak muncul, mulai banyak penjual, sehingga terjadilah deflasi. Nah, untuk mengatasi itu, maka sekarang terjadilah penurunan harga barang. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian suka berusaha, tentu akan ada jalan solusinya. Nah, sekarang kita sedang memulihkan ekonomi Indonesia kembali. Jadi dengan presiden yang baru, kita akan menambah dana-dana untuk pemasukan daerah, pemasukan belanja negara. Ini akan dilakukan peningkatan, sehingga masyarakat akan kembali menjadi normal ekonominya. Akan ada bantuan-bantuan untuk masyarakat miskin berupa BNPT. Nah, itu akan diberikan oleh pemerintah. Dalam mengerjakan ini tentu akan melibatkan banyak-banyak instansi, mulai dari Puskesmas, mulai dari pos, memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat untuk mengatasi deflasi yang terjadi di Indonesia. Namun yang kita lihat saat ini, daya beli masyarakat masih tinggi di beberapa daerah. Nah, yang jadi masalahnya, kenapa terjadi deflasi? Karena kurangnya anggaran dari pemerintah. Ini dimulai dari COVID. Nah, jadi pemerintah Prabowo Subianto menekankan untuk menterinya, untuk mengajak menteri untuk tidak melakukan pergi ke luar negeri. Ini adalah contoh yang diberikan oleh pemimpin-pemimpinnya, agar kita sebagai masyarakat tidak sering pergi ke luar negeri juga, sehingga perekonomian di dalam negeri berputar. Nah, jadi untuk itu kita harus selalu berada di kota kita sendiri. Nah, itu cara untuk mengatasi deflasi ini ya. Nah, jadi untuk daerah-daerah juga, pemerintah daerah juga harus menekankan pemerintahnya untuk berada di daerah sendiri. Jangan selalu ke luar negeri, berfoya-foya ke kota lain. Cobalah belanja di daerah sendiri. Nah, itu akan meningkatkan pemasukan daerah. Nah, dari itu semua, kita sebagai masyarakat harus sering mengontrol diri untuk tidak pergi ke daerah-daerah, untuk sering pergi ke semua daerah. Jadi kita stop traveling dulu ya. Tapi itu akan menjaga yang namanya peningkatan ekonomi di daerah lain kan. Nah, jadi kita untuk sementara lebih baik stop traveling ya. Itu masukan dari pemikiran saya sebagai
konten kreator menteri di jari tangan. Nah, begitulah ya kira-kira. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak masalah deflasi ini, bisa teman-teman searching di berbagai platform. Nah, jadi teman-teman bisa mencari solusi untuk masalah deflasi ini. Nah, untuk itu yang kedua adalah inflasi. Inflasi itu terjadi adalah peningkatan harga barang. Nah, kita sedang bercampur aduk. Terkadang terjadi inflasi, terkadang deflasi. Ini adalah PR kita bersama. Nah, untuk itu teman-teman bisa subscribe channel ini biar mengurangi angka inflasi, dan coba bagikan video-video ini ke teman-temannya untuk mencegah deflasi. Itu saran saya. Jangan ketawa. Kalau Anda ketawa, berarti Anda telah berhasil saya leluconkan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.